Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurrahma Maulida, NIM 222050043. Di sini saya akan melaksanakan ujian akhir ma'had, yakni ujian kitab Tafsir Jalalain. Di sini saya akan membaca, menerangkan, dan mengambil kesimpulan dari surat Asy-Syu'ara ayat 23 sampai ayat ke-28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fir'aunu wa ma rabbul alamin. Qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Qala liman hawlahu ala tastami'un. Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Qala inna rasulakumul ladzi ursila ilaykum lamajnun. Qala rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum taqilun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Fir'aun, jawab Fir'aun li Musa mari Musa, wa ma rabbul alamina, wa ma iku apa rabbul alamina utawi pangeran ngalam kabeh. Alladzi kang qalat ngucap sira inna kata min setuhune sira iku rusulahu pangerane rabbul alamin. Ayyu syai'in tegese utawi endine suci-wici iku huwa pangeran walamma lan nalikane lam yakun ora ono sabila dalan li khalqi kedue makhluk ila ma'rifati maring mengetahui hakikatihi ta'ala hakikati Allah ta'ala wa innama kan angin setuhune ya'rifunahu lawarui bisifatihi kelawan sifati Allah aja bahu mongko jawab sapa Musa alaihi salatu wassalam Nabi Musa alaihi salatu wassalam diba'diha kelawan sekabehane sifati Allah. Qala jawab sapa Musa iku Rabbus samawati pangeran piro-piro langit wal ardi lan bumi wa ma lan barang bainahuma lan antarane langit lan bumi ayu khalqi balika tegese yang menciptakan kuntum lamun ono mukminin wong kang yakin di annahu kelawan setuhune ta'ala Allah iku khalaqahu kang dadekna sapa pangeran fa'amanu mongko padha iman bihi kelawan pangeran wahdahu halasuci. Qala jawab sapa Fir'aun liman maring wong haulahu sekerine wong in asyrafi saking pira-pira elit utawa wong mulya kaumahu ing kaume Fir'aun ala tastami'u ana ta ora kerungu sira kabeh. Jawabahu utawi jawab Fir'aun alladzi kan lam yatobikul su'ali ora bener pitakoni. Qala jawab sapa Musa Nabi Musa Rabbukum iku pangeran sira wa rabbu abaikumu lan pangeran pira-pira bapak sira kabeh al awwalina kang dhisik. Wa hada utawi iki wa in kana lan panjen ana dakhala mlebu fima ing dalem awwalin qablahu lafat qablahu yahido dadekno murka sapa Fir'aun walidari kalan kono mengkono mau. Qala jawab sapa Fir'aun inna rasulatuhu ana setuhune utusan sira kabeh alladzi kan ursila kang diutus ilaikum maring sira lama jenun maring gendeng. Qala jawab sapa Musa Nabi Musa Rabbul masyriqi utawi pangeran etan wal maghribi lan kulon wa ma lan perkara bainahuma ing dalem antarane
Rabbul masyriqi wal maghribi in kuntum lamun ono fa'iluna berakal sira kabeh innahu temen sedunia kelakuan kadalika kaya mengkono-mengkono mau fa'aminu mongko padha iman sira kabeh bihi kelawan masyriqi wal maghribi wahdahu halas wujen. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tafsiran dari ayat ke-23, yakni qala fir'aun wa ma rabbul alamin. Qala fir'aun, berkata Fir'aun kepada Nabi Musa, wa ma rabbul alamin, siapakah Rabb pangeran alam semesta itu? Nah, di dalam ayat ini Fir'aun itu bertanya kepada Nabi Musa, siapakah Rabb semesta alam itu? Yakni sebagaimana yang telah kamu katakan itu, bahwa Nabi Musa itu adalah Rasul yang telah diutus dari Allah. Lalu Nabi Musa itu menjawab bahwasannya tidak ada yang bisa kita ketahui selain mengetahui melalui sifat-sifatnya. Lalu dalam tafsir Quraisy sendiri dijelaskan bahwasanya Fir'aun itu berkata, lalu bagaimana sebenarnya sifat Tuhan semesta alam yang Nabi Musa sebut-sebut dan dikatakan telah mengutus Nabi Musa sendiri. Lalu Fir'aun itu menjawab lagi, cobalah jelaskan, karena kami atau kaum-kaum dari Fir'aun sendiri itu belum mengenalnya sama sekali. Kemudian dijelaskan dalam surat selanjutnya, yakni ayat ke-24 yang berbunyi qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Qala rabbus samawati wal ardi, lalu Musa itu menjawab pertanyaan dari ayat yang sebelumnya, yakni Rabb pencipta langit dan bumi dan apa-apa yang diantara keduanya itu, ialah yang menciptakan semua itu. Iya kuntum mu'minin, jika kamu sekalian orang-orang yang mempercayai. Bahwasannya di sini di ayat ini tuh diterangkan bahwa yang menciptakan Rabb yang dimaksud Nabi Musa itu adalah yang menciptakan semuanya, yang menciptakan di antara langit, bumi, dan apa-apa di antara keduanya. Di sini Nabi Musa menyeru kepada semua kaum Fir'aun dan Fir'aun juga untuk beriman kepada Allah dan mengesahkan Allah. Dalam tafsir Quraisy juga dijelaskan bahwa Nabi Musa itu menjawab, Rabb itu adalah penguasa langit dan bumi beserta isinya. Jika kalian meyakini jawaban dari Nabi Musa, maka jika kalian mempercayainya akan mendapat kebaikan dan petunjuk. Dan di sini Nabi Musa sendiri juga memberikan seruan kepada kaum-kaumnya bahwa kaum-kaum Fir'aun maksudnya, bahwa Fir'aun itu bukan apa-apa yang hanya terbatas satu wilayah di muka bumi yang sangat tidak pantas sejajar dengan kerajaan Tuhan, yaitu Allah. Lalu dijelaskan lagi dalam ayat selanjutnya, yakni yang berbunyi qala liman haulahu ala tastami'un. Qala, lalu Fir'aun itu bertanya lagi kepada Nabi Musa, yakni liman haulahu, kepada orang-orang sekelilingnya dari kalangan orang-orang yang terpandang. Di sini dijelaskan ala tastami'un, apakah kalian tidak mendengarnya? Yakni maksudnya di sini itu Fir'aun itu merasa heran mendengar adanya Tuhan selain dirinya dan bahwa kerajaannya tidak pantas disebandingkan dengan kerajaan Tuhan, yakni Tuhannya Nabi Musa, yaitu Allah. Dengan sikap meremehkannya Fir'aun, dia merasa heran dan bertanya kepada kaum-kaumnya, bagaimana tanggapan kalian mendengar ucapan Musa ini? Lalu Nabi Musa menjawab pada tafsiran ayat ke-26 yang berbunyi qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin.
Qala, berkata Nabi Musa, Rabbu abaikumul awwalin, Rob kalian atau Rob nenek moyang kalian yang dahulu. Jawaban Nabi Musa ini sekalipun isinya telah terkandung pada jawaban yang pertama tadi, yakni pada ayat ke-25 yang pertama tadi, tetapi membuat Fir'aun naik pitam. Oleh sebab itu, tanpa memperdulikan keberagaman dan kecemoohan Fir'aun, Musa itu melanjutkan lagi. Di dalam tafsir Quraisyah dijelaskan bahwa Tuhan semesta alam adalah penciptamu dan para nenek moyangmu. Di antara nenek moyang itu ada yang mengaku Tuhan, sebagaimana halnya kamu. Mereka semua telah binasa dan kamu pun akan binasa pula. Dengan demikian, anggapan dirimu sebagai Tuhan sama sekali tidak dapat dibenarkan, sebab Tuhan yang hakiki tidak pernah mati. Lalu dilanjutkan lagi dalam tafsiran ayat ke-27. Qala inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum lamajnun. Fir'aun dalam ayat ini tuh berkata bahwasannya sungguhnya Rasul kalian yang diutus kepada kamu sekalian benar-benar menjadi orang yang gila. Dalam hal ini Fir'aun itu marah, lalu berkata kepada kaum-kaumnya bahwa Nabi Musa itu yang diutus oleh Tuhannya itu adalah orang yang gila, karena menurutnya ia menjawab sesuatu yang tidak ditanyakan dan disematkan Tuhan dengan sifat-sifat yang aneh. Demikianlah Fir'aun telah menghasut kaumnya untuk mendustakan Nabi Musa. Lalu dilanjutkan lagi pada tafsiran ke-28 yang berbunyi qala rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun. Di sini Nabi Musa itu menyeru kepada orang-orang atau kaum dari Fir'aun itu bahwa Rob atau Tuhan yang menguasai timur dan barat dan apa yang ada di keduanya itu adalah Rob dari kalian atau Tuhan dari kalian jika kalian mempergunakan akal. Di sini Nabi Musa itu menyeru kepada orang-orang atau kaum-kaum dari Fir'aun untuk mengakui adanya Allah dengan mempergunakan akalnya mereka. Lalu di sini juga Nabi Musa menyeru untuk beriman kepada Allah dan mengesahkan Allah. Dalam tafsir ini juga dijelaskan bahwasannya Nabi Musa itu berkata, jika memang kalian berpikir, berimanlah kepada risalahku ini, karena sungguhnya terbit dan terbenamnya matahari dengan sesuatu ketetapan yang sangat teliti merupakan bukti yang jelas akan adanya Sang Pencipta. Dengan demikian, kalianlah yang berhak dikatakan tidak waras. Dalam ayat ini itu, dalam ayat Asy-Syu'ara ayat ke-23 sampai 28 ini sebenarnya di penerangannya itu dijelaskan atas jawaban Nabi Musa terhadap hinaan Fir'aun kepadanya, yakni bahwasanya Fir'aun di sini itu tidak mengakui adanya Allah, dan di sini itu dijelaskan bahwa kandungan dari ayat 23 sampai 28 Quran surat Asy-Syu'ara ini, kita itu sebagai seorang muslim dalam ayat ini hendaknya senantiasa mempertebal keimanan dan senantiasa berpikir bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Sekian ujian akhir ma'had dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.